Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh dan Soleha? Pada hari ini kita akan ada video pembelajaran tema 4 atau tema D tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sekolah dan usaha masyarakat dalam pembangunan sosial dan budaya. Jadi muatannya PKN dan IPS. Pada tujuan pembelajaran materi ini ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa perbedaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang di sebelah kiri itu merupakan hak, sedangkan yang sebelah kanan merupakan kewajiban. Jadi, hak contoh-contohnya yang di sebelah kiri, pertama, menikmati lingkungan yang tenang dan tertib. Yang kedua, mendapat perlindungan hukum. 3. Menyuarakan pendapat. 4. Hidup tenang dan damai. Jadi, hak kita sebagai warga masyarakat atau hak itu yang harus kita dapatkan. Ini ya, ada 4 poin yang sudah Bunda sebutin tadi. Kemudian kewajiban kita sebagai warga masyarakat apa? Yang pertama, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan. Yang kedua, memahami aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan setempat. Yang keempat, hidup rukun dan saling menghormati dengan tetangga. Jadi, contoh dari hak dan kewajiban ini bisa kita bedakan ya. Dari contoh-contoh yang Bunda sebutkan, kita bisa membedakan antara hak dan kewajiban. Lanjut, tanggung jawab sebagai masyarakat. Ini ada gambar pemilihan ketua RT. Jadi, tanggung jawab kita sebagai masyarakat sama seperti yang ada di contoh ya, itu sedang melakukan pemilihan ketua RT. Jadi, mereka itu mencoblos. Tapi biasanya pemilihan ketua RT itu bisa juga musyawarah. Itu tergantung desa setempat, desa masing-masing dari suatu masyarakat. Lanjut, tanggung jawab menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ini ya, ada gambar rombongan anak-anak yang sedang bersepeda. Jadi, mereka ini mau berhenti di suatu tempat, tapi sebelum itu mereka menggembok sepedanya terlebih dahulu, karena itu tanggung jawab mereka dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Coba bayangin kalau sepedanya itu nggak digembok, nanti bakal ada pencurian terhadap sepeda mereka maupun teman-temannya. Jadi harus bertanggung jawab dalam menjaga keamanan diri sendiri, menjaga lingkungan sekitar, seperti itu. Kemudian tanggung jawab sebagai warga sekolah. Nih ya, kalau kita sebagai warga sekolah, sebagai murid, salah satu contohnya piket kelas. Lihat ya, di gambar ada anak-anak yang sedang membersihkan kelasnya. Nah, ini contoh dari tanggung jawab kita sebagai warga sekolah, terutama sebagai siswa. Kemudian, melaksanakan tanggung jawab dalam kegiatan gotong royong. Ternyata dalam kegiatan gotong royong itu merupakan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat di lingkungan kita. Kemudian apa sih manfaatnya atau tujuannya? Yang pertama, membangun rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Yang kedua, memupuk rasa solidaritas sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, mencegah perpecahan dalam masyarakat.
Intinya, dengan kita melakukan gotong royong, kita itu berusaha untuk membaur dengan masyarakat sekitar, akhirnya mengurangi potensi adanya konflik dan perpecahan. Kemudian kita masuk ya ke muatan IPS, bentuk-bentuk interaksi sosial dan pengaruhnya. Jadi, manusia sebagai makhluk sosial itu memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara singkat, itu bisa dikatakan memerlukan interaksi dengan manusia dan lingkungan. Kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri seperti itu. Nah, itu ya, jadi kita itu nggak bisa hidup tanpa orang lain. Pasti kita membutuhkan orang lain untuk hidup. Itulah kita disebut sebagai makhluk sosial. Nah, kemudian kita masuk nih ke materi usaha masyarakat dalam pembangunan sosial budaya. Kira-kira pembangunan sosial budaya itu fungsinya apa ya? Jadi, fungsinya itu kegiatan pembangunan sosial budaya itu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi kita itu ketika dalam suatu masyarakat, ketika melakukan pembangunan sosial budaya, maka kualitas hidup kita akan meningkat. Nih contohnya ya, berpartisipasi dalam rapat warga, kerja bakti, ronda malam. Nah, kegiatan ini termasuk kegiatan sosial dan budaya yang ada di sekitar kita. Kita berpartisipasi, kita ikut, berarti kita juga menyukseskan pembangunan sosial budaya. Kemudian, manfaat interaksi dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial budaya. Jadi, interaksi itu tidak hanya dengan manusia, tapi juga kita bisa berinteraksi dengan lingkungan. Nah, interaksi dengan lingkungan itu bisa berupa kita misalnya mengunjungi taman kota nih untuk berolahraga. Nah, di situ kita sekalian berolahraga, kemudian juga menikmati indahnya taman kota, bisa melihat tanaman, bunga yang ada di taman seperti itu. Kemudian saat berolahraga di taman kota, kita juga akan berinteraksi, bertemu dengan pengunjung lain, dan juga kita bisa juga berbincang-bincang dengan orang lain seperti itu. Kemudian pembangunan sosial budaya ini juga dapat dilakukan melalui pendidikan. Misalnya kita ikut kursus, pasti kalian ada ya yang ikut kursus atau les, kemudian pelatihan, sekolah, dan organisasi. Nah, jika kalian melakukan hal yang sudah Bunda sebutin, berarti kalian sudah berpartisipasi dalam pembangunan sosial budaya. Oke, materi kita hanya sebatas ini ya. Ada yang mau bertanya? Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan ke Bapak Bundanya ya. Kemudian apa kesimpulan kita hari ini? Jadi kesimpulan kita hari ini adalah membahas tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Banyak ya, mulai dari warga sekolah, kemudian di lingkungan sekitar, sebagai masyarakat. Kemudian kita juga membahas tentang interaksi sosial. Nah, jadi kita sebagai makhluk sosial, kita harus menimbulkan sikap kepedulian kita terhadap orang lain. Jangan bersikap antipati, tidak peduli dengan sesama, seperti itu ya. Baiklah, demikian materi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.